Videonya dulu ya, videonya menerima asinan. Dan kalau pertama mengenali di sini berjabat dengan lain namanya Suzuki 102. Disini ada dua mobil. Lalu Ustaz, kamera siap, foto siap. Disini lain, videonya mobil. Enjoy. Videonya mobil. Kita lihat. Langsung potong, potong di mana? Ambilannya tidak. Halo semuanya, seperti yang kalian saksikan barusan, ya itulah final dari Kejurnas STB Up di Magelang, yes, yang menampilkan pom-pom dari Surabaya dan juga apa ya yang satu ya, pokoknya dari Jogja yang satu, gitu ya guys. Nah, tim-tim yang lain gimana nasibnya? Oke, kita akan bahas di video kali ini seputar Kejurnas kemarin. Nah, untuk Kejurnas kemarin sebenarnya sih sudah well prepare karena sudah mengikuti rotu, dan apalagi kita yang bikin rotu juga di 1 minggu sebelum Kejurnas. Tapi ternyata di luar prediksi di Kejurnas itu BTO-nya rubah semua, BTO-nya lebih kecil lagi. Dan limitnya ya otomatis lebih kecil lagi. Kemarin BTO-nya itu di 1443 sama 1448 kalau nggak salah. Jadi limitnya di 1593 sama 1598. Terus yang satunya masih agak normal sih, BTO-nya di 14,8 sekian lah, 83 atau berapa. Nah, di event-event rotu yang kita adain maupun di kota-kota lain adain, itu paling kecil itu 14,9, dan juga ada yang 15,08, ada juga yang 5, kalau yang pas tempatku itu 15,47 gitu-gitu. Jadi yang lebih kecil lagi itu yaitu tadi maksimal di 14,9. Tapi nyatanya di Kejurnas itu bisa 14,43. Itu sungguh di luar prediksi BMKG. Dengan kondisi seperti itu kita harus memacu mobil kita jalan 22 kalau mau pakai gear hijau biru. Kalaupun jalan 21 harus mesinnya tuh ada torsinya. Kalau nggak ada torsinya, waduh repot guys. Jadi ketika finish itu pasti nanti limit. Karena kelihatannya udah kenceng tapi pas finish itu pasti limit. Kurang lebih seperti itulah. Mungkin di tikungannya kurang bertenaga atau gimana. Jadi ya kendalanya kurang lebih seperti itu. Nah, ada beberapa yang di luar prediksi lagi. Jadi kemarin kita sudah siap-siap baik secara mobilnya, secara timnya, maupun kesiapan race-nya seperti apa. Tapi di luar prediksi karena timernya semakin kecil, susah sekali. Musuh timer semakin kecil itu musuh apa ya? Musuh sama ego diri sendiri. Jadi mau dikejar lama-lama juga sasisnya ini hasil korban daripada tabrak Boxstar. Jadi kalau sering-sering nabrak Boxstar tuh ya kayak gini nih. Ini 2 sasis sudah jadi korban nabrak Boxstar, patah kayak gini. Dan bodi ini juga sama, ini bodinya udah tak tempel sekarang. Nah kemarin nabrak Boxstar kenceng banget ya, ambiar semua guys. Itu jadi menurutku sih untuk event-event sekelas Kejurnas memang kita harus sudah prepare secara spare part maupun mobil-mobil yang mau dipakai termasuk ban gitu ya. Jadi aku tuh baru nemu ban untuk jalan 22 di mobil FMA ini di hari yang kedua. Bahkan bisa dibilang hari ketiga itu baru nyetel, itu pun di track yang paling gampang. Di track yang paling gampang itu musuhnya ya banyak banget karena timernya kan masih gede kan. Timernya masih 16,21 apa 2 berapa. Itu minimal jalan 21 lah bisa di situ. Cuman ya musuhnya orang-orang yang pada ini semua,
orang-orang yang pada nyari kupon, karena cuma tinggal track itu aja yang bisa menyelamatkan kupon. Loh semuanya, ini final day. Setelah kemarin kita jadi beban, nggak bisa masuk IC sama sekali, sasis pada patah. Hari ini semoga ada cinta. Hari ini semoga bisa memberikan kontribusi yang bagus. Ada rezeki dari Yang Maha Kuasa. Mari kita ke venue langsung. Mantap. Mana tuh? Ini Mas. Iya. Kita bersama JN Cacing Cici. Nah, untuk kupon sendiri kemarin masih sisa segini banyak. Ini total kemarin habis satu early plus tambahannya berapa ya itu ya? Tambahan happy hour 1 juta, tambah tambahan pribadi teman-teman itu 2 juta apa berapa ya, mungkin kalau 5 jutaan masuk lah kemarin. Itu ada juga yang kemarin ngejar BTO, ngejar base race itu sampai berjuta-juta lah, beberapa kali early lah, mungkin bisa dibilang kayak gitu. Cuman kemarin kita nggak ngejar base race, kita nyari mobil terbaik aja biar bisa perform sampai babak atas. Dan overall dan akhirnya ya sisanya segini banyaknya ini karena cuman satu track yang bisa dipakai. Sekalinya main kita cuman naruh orang di situ buat start, nyeting mobil, taruh orang, kasih kupon, main, nyeting mobil lagi, gitu-gitulah kurang lebihnya. Jadi ya sisa karena antriannya panjang di track yang gampang itu. Gitu ya guys. Nah, itu tadi kendala-kendalanya seperti apa. Nah, kalau menurutku selain kita nyiapin ini semuanya ini, memang lebih baik kalau kita itu ke Jurnas, misalkan memang sudah di spare untuk tim itu maksimal 8 orang, mending dimaksimalkan. Karena ketika kita ngerjain dengan 4 orang atau 3 orang doang gitu, tapi kita semuanya nggak ketemu settingan atau bahkan kita kemakan waktu sama antrian, itu bisa buang-buang kupon kayak gini. Jadi lebih baik dimaksimalkan personnya, jadi tidak ada kupon yang terbuang, ataupun minimal kita bisa kebantu untuk nyari kupon babak keduanya gitu guys. Nah, untuk track yang sulit kita cerita sedikit. Track yang sulit itu sebenarnya karena BTO nya kecil aja, BTO nya udah kecil sampai 43 atau 47, itu dikecilin oleh siapa ya tim yang BTO yang kemarin ya, BJG atau PAK ya, aku lupa, pokoknya itulah ya, nanti kayaknya ada di videoku. Nah, kondisi tabelnya itu mintanya di loop, jadi kondisi tabel B, jadi kalau kalian start A pasti ketemu B dulu. Nah, kondisi tabel B itu harus di loop dulu. Kalau kondisi di tabel B itu nggak mau di loop, mobil kalian tuh bisa goyang gini, jadi pas lompat gini bisa dek, itu bikin tuntang di tabel. Aku nggak tahu kenapa, mungkin dari pemasangan, mungkin dari apa ya namanya, karakter tabelnya atau gimana, aku juga nggak tahu. Yang jelas di tabel B track ABC itu seperti itu. Lalu harus gimana? Nah, kalau ngakalinya aku kemarin mainnya tak loop gitu, jadi di gear hijau biru tapi main dua-dua itu. Dua-dua itu kadang tabelnya mau, IC-nya yang hilang karena IC-nya itu nggak mau nahan, dia terlalu kenceng, lepas kendali kayak gitu. Nah, untuk yang sering tanya, Bang, di derajat enggak? Bang, di derajat enggak roller depannya? Untuk kondisi kemarin itu mau nggak mau aku derajat karena ya ini ya. Karena ya ini menghantam boxstar, jadi tabel ngantem boxstar, tabel ngantem boxstar kayak gini. Ya mau nggak mau tak derajat. Nih, akhirnya aku tak derajat sedikit aja karena lubang baut ini sudah apa ya namanya ya, dol ke belakang. Jadi kalau dipakein baut yang biasa, ini nggak mau lurus, malah dangak ke belakang gini.
Nah kayak gitu tuh bikin ice-nya juga lebih susah. Makanya aku derajat tapi sedikit banget, biar tetap bisa mengikuti miringnya sasis. Dan kalau kena tekanan dia tidak terlalu ke belakang gitu. Tapi ya namanya sasis lem-leman ya tidak oke sasis baru. Oh ya, ini sasis baru yang aku ini BTW sasisnya ini bukan ya. Ini sasis yang aku buat di hari pertama. Ini sasis yang aku buat di hari pertama tapi sudah langsung pecah seperti ini. Ya gimana, memang nabrakin Boxstar. Jadi kalau keluar tabletop tapi ke gawang itu masih enak, masih bisa lah terselamatkan. Tapi kalau keluar tabletop nabrak Boxstar, jadi pas habis tikungan gitu dia melompat terus nabrak Boxstar, itu biasanya jadinya seperti ini guys. Ya kurang lebih serba-serbi kejurnas seperti itu ya guys. Ya semuanya ada risknya, ada resikonya. Prepare memang wajib ya, tapi ya semuanya juga rezeki sudah ada yang ngatur. Memang ini lagi rezekinya pom-pom. Semoga yang di Surabaya itu STB up-nya makin rame lagi, karena katanya sekarang sudah mulai menggeliat di Surabaya, karena di Surabaya itu kebanyakan damper. Semoga ini STB up makin menggeliat di Surabaya dan komunitasnya makin gede, makin seru lagi dan banyak lagi hadiah-hadiahnya di kejurnas selanjutnya. Oke, gitu aja buat kalian yang nonton dari awal sampai akhir. Atau kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Buat kalian semua, semoga kalian makin lucu di lintasan. Thank you.